Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa Zulkifli Official dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Zulkifli dapat kembali hadir memandu program edukasi dan dialog interaktif pada kesempatan kali ini. Jika kita berbicara mengenai roda perekonomian dan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ketersediaan energi listrik, ketika kita bicara listrik, tentu menjadi aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan. Setiap detik kenyamanan yang kita nikmati saat ini, mulai dari penerangan, pengoperasian perangkat elektronik, hingga akses informasi digital sepenuhnya bergantung pada stabilitas pasokan energi tersebut. Namun, pernahkah kita menyadari kompleksitas serta dedikasi di balik layar dalam mempertahankan keandalan jaringan listrik, khususnya di wilayah ujung timur Pulau Madura ini? Mengapa dalam situasi tertentu penghentian aliran listrik atau pemadaman harus terjadi? Tentu ini yang harus kita pahami bersama dan harus kita ketahui bersama yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber ini. Lalu bagaimana pula regulasi keselamatan masyarakat terkait jarak aman beraktivitas di sekitar jaringan tegangan menengah? Serta bagaimana kesiapan infrastruktur daerah dalam menyambut transisi menuju era kendaraan listrik sebagai solusi adaptif di tengah dinamika ketersediaan bahan bakar minyak. Guna mengupas tuntas hal tersebut, hari ini, siang ini di podcast Zulkifli Official telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Telah bersama kita Manajer PLN ULP Sumeneb Bapak Ahmad Suwaidi. Siap. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Zul. Di Sumeneb ini sudah berapa bulan memegang kendali PLN? Oke. Terima kasih untuk kesempatan diberikan Pak Zul. Saya mutasi di sini kurang lebih sudah hampir 4 bulan. Mulai bulan Mei sampai dengan Juni kemarin terhitung 4 bulan Pak Zul. Asal di mana Pak? Asal dari saya dari Malang. Kerangalam. Ya, arek Malang. Arek Malang. Sekarang ditaruh di Sumeneb. Tentang Sumeneb Pak, sementara ini kulturnya dari Kulturnya budayanya sangat menyenangkan, keren sekali ya. Apalagi di sini budayanya sangat luar biasa ya. Kita ketahui ya di Sumeneb sendiri ada salah satu ikon kita ya, keraton ya yang Keraton Sumeneb yang satu-satu peninggalan kerajaan. Ya, peninggalan kerajaan satu-satunya di Jawa Timur ya kita ketahui. Belum lagi budaya-budaya yang ada di sini, mulai dari makanan, kemudian budaya-budayanya itu sangat luar biasa, banyak sekali yang mungkin pertama pindah di sini, ini ternyata seperti ini dan seterusnya. Seperti itu. Iya, Pak Zul. Pak Ahmad Suwaidi, banyak dari kita mungkin penasaran ya, bagaimana sebenarnya PLN, Pak. Persoalan listrik, negara menjaga pasokan listrik tetap stabil. Ini keinginan masyarakat, Pak. Apalagi di ujung timur Pulau Madura, khususnya di Sumeneb ini yang penuh dengan tantangan ya. 128 pulau kita punya Kabupaten Sumeneb itu, antara berpenghuni dan tidak. Lalu, sebelum kita masuk kepada obrolan lebih ringan Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Sapaan dari PLN untuk warga Sumeneb dan Madura. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Zul. Oke, kami nyebutnya PLNers ya. Ya. Kami menyebutkan PLNers. Jadi seluruh PLNers, kami PLNers yang ada di wilayah Sumeneb ya. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Ahmad Suwaidi, saya manajer ULP Sumeneb. Perlu diketahui sendiri ya, ULP Sumeneb ini ada di bawah PLN UP3 Madura. Jadi kami sendiri di PLN Madura ini membawahi 10 wilayah, namanya ULP, unit layanan pelanggan ya. Kemudian di atas kami ada unit induk Jawa Timur. Jadi seluruh proses bisnis kami itu terstruktur dan terorganisasi. Di wilayah Sumeneb Raya sendiri, kalau kita ketahui, terdiri dari 3 wilayah, Pak Zul. Jadi di mana saja? 3 wilayah. Yang pertama itu di wilayah kami sendiri ya, ULP Sumeneb, kemudian ada lagi yang di ULP Ampunten, Sumeneb bagian utara, kemudian ada lagi di ULP
Kepulauan Kangean Oh, yang di membawahi di beberapa wilayah kepulauan. di Kecamatan Arjasa. Betul. Selain apa namanya wilayah kami darat, di ULP Sumeneb pun juga membawahi apa namanya 3 kepulauan besar. Salah satunya 4 sih sebenarnya. Iya. 4 kepulauan besar di apa namanya Gili Genting, kemudian Gili Raja, kemudian Gili Iyang, satunya Poteran. Poteran. Ya Poteran, itu Talango. Talango. Itu merupakan wilayah kami juga. Jadi apa tugas kami adalah menjaga keandalan listrik yang ada di wilayah Sumeneb, ya khususnya Sumeneb bagian kota seperti itu. Jadi kalau kita ngomong keandalan, kalau kita ngomong apa namanya suplai aliran listrik ini banyak sekali yang mungkin nanti akan kita bicarakan ya Pak Zul ya, Betul, betul. supaya nanti mungkin masyarakat khususnya di wilayah Sumeneb ini paham betul sebenarnya peran saya di mana sih? Apakah saya juga ikut berperan ini Iya. di dalam proses keandalan listrik? Nah itu berarti sebenarnya tugas apa namanya suplai ini keandalan ini bukan hanya di sisi PLN saja sebagai petugas, Betul. tapi ternyata masyarakat ini bisa Iya. berperan. Paling tidak mendukung dengan adanya Betul. kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan mungkin nanti akan kita jelaskan seperti apa salah satunya, jenis-jenis pemeliharaan, jenis-jenis pemadaman itu ada berapa dan seterusnya. Seperti itu mungkin Pak Iya. Zul. Pak, di masyarakat kita kan sering terlihat aktivitas yang dekat sekali dengan jaringan listrik ya, misalnya saat musim layangan, anak-anak Betul, bermain layangan, betul, betul. atau mungkin juga terlihat juga orang tua sering bermain layangan. Nah, kemudian pasang baleho, antena, atau bahkan mungkin menebang pohon. Banyak yang belum sadar sebenarnya Pak tentang kabel yang ada di atasnya itu, bukan sembarang kabel. Jadi bisa dijelaskan seberapa berbahaya sebenarnya Oke. kalau kita beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan Oke, PLN. Seperti apa kira-kira, kami Pak? jelaskan ya. Hmm. Di PLN sendiri itu kalau kita ketahui posisinya ada kabel namanya tegangan menengah. Yang mungkin kalau kita ketahui 3 yang ada di atas. Ada tegangan menengah, kemudian ada tegangan rendah. Kemudian kalau di tegangan menengah sendiri jarak aman kami kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Jadi segala Dari kabel itu ya, Pak? betul. Jadi posisinya Ada jarak minimal ya, Pak? ROW namanya, rack of way-nya Oh. kami itu berjarak 2,5 sampai 3 meter. Jadi apapun yang mendekati kabel kami, pasti kami akan melakukan pengamanan. Kita ketahui sendiri ya, kalau jaringan listrik kita sendiri itu posisinya kan bukan hanya di kota. Misalkan kalau kita sudah masuk di daerah mungkin yang agak apa namanya pedalaman, pun itu kan sudah juga melewati pepohonan, Pak Zul. Kemudian di sana juga mungkin ada aktivitas warga memasang baliho, memasang spanduk ya. Kemudian ada aktivitas warga melakukan pembangunan. Di sini kita ketahui pembangunan bukan hanya di sisi pembangunan rumah aja, Iya. mungkin kantor juga dilakukan pembangunan, mungkin di gedung sekolah-sekolah atau gedung-gedung pemerintahan lainnya. Nah, itu tugas kami melakukan edukasi supaya apa? Supaya jaringan listrik kami ini benar-benar tidak ada hambatan. Dan demi keamanan masyarakat juga. Betul, salah satunya juga mempengaruhi keselamatan masyarakat juga. Ya. Biasanya kami juga keliling memastikan di sisi kami itu juga ada petugas namanya petugas inspeksi ya namanya. Ada beberapa case yang mungkin nanti itu melakukan apa? Salah satunya itu posisinya melakukan inspeksi khususnya ya untuk apa? Untuk memastikan jaringan listrik kami itu benar-benar handal 24 jam 7 hari. Tidak pernah terputus seperti itu. Tidak ada jam kerjanya berarti. Betul. Kalau di dunia pendidikan itu guru ada target untuk sertifikasi minimal mengajar 24 jam. Sementara Ya. kalau di PLN itu Ya kalau PLN kita ketahui sendiri Pak Zul ya saat apa namanya saat ada padam pasti aktivitas warga juga akan terganggu dan tidak ada waktu jam kerja. betul. Tapi memang kalau di sisi kami memang ada jam operasional Pak Zul. Kalau sisi administrasi ada. Ya. Tapi apa namanya untuk sisi teknisnya itu yang 24 jam 7 hari. Nanti pun masyarakat pun bisa melaporkan segala kebutuhannya nanti di Iya. sisi kami. Pak, masyarakat sering bertanya-tanya kenapa listrik bisa tiba-tiba padam ya. Kadang ada yang mengira PLN sengaja mematikan listrik. Tentu ini perlu sebuah penjelasan ya, Oke. pemahaman. Lalu kalau sudah padam, kenapa proses menyalakannya bisa terasa lama sekali?
bisa dijelaskan agar warga lebih paham apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu, Oke, Pak? Pak Zul. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Izin mungkin menyampaikan terlebih dahulu Monggo. jenis apa namanya Pemadaman. pemadaman. Jadi pemadaman itu ada dua, Pak Zul. Jadi pemadaman terencana maupun tidak terencana. Ya, berarti kalau pemadaman terencana itu memang sudah kami jadwalkan. Misalkan perbaikan gardu. Perbaikan gardu atau mungkin pemeliharaan-pemeliharaan lain yang memang kami jadwalkan. Pasti kami membuat apa namanya jadwal dan kami share kepada grup ya, karena kita kan ada grup yang apa namanya sahabat kami, namanya sahabat PLN Sumeneb, itu posisinya memberikan informasi. Biasanya seperti itu supaya masyarakat juga siap-siap, misalkan nanti ada pemadaman mereka juga bisa menyiapkan apa namanya HP-nya ini biar posisi dicas, atau mungkin apa namanya tandon air biar diisi penuh atau masak terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu posisinya kami bisa memastikan. Tapi ada lagi yang namanya pemadaman tidak terencana. Apa ini pemadaman tidak terencana? Nah, ini salah satunya. Pemadaman tidak terencana adalah apa namanya terjadi akibat gangguan salah satunya. Kalau kita ketahui mungkin pas posisi musim hujan yang sangat apa namanya kencang ya, Post major. Jadi force major ya, iya, betul. jadi Posisi hujan gangguan mendadak hujan deras disertai angin, disertai petir dan tak seterusnya. terencana. Tak terencana. Jadi posisinya hal-hal yang seperti itu yang kami tidak terencana yang pasti bisa menyebabkan aliran listrik. Nah, ini salah satunya. Kenapa sih kami melakukan perabasan pohon? Nah, itu salah satunya. Kami melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan apa namanya bermain layang-layang dekat dengan jaringan. Salah satunya ini. Tingkat risikonya. Ya, bisa jadi tidak terjadi hujan ya memang ya. Tapi kan kita ketahui sekarang mungkin waktu video ini diambil sekarang musim libur. Betul. Ya, otomatis yang dilakukan oleh anak-anak apa? Mengisi waktu luang, Pak Zul. Yang terkadang mereka tidak terpikir tentang risikonya. Betul. Nah, akhirnya mereka bermain layang-layang. Nah, kami tidak melarang, tapi kami memberikan himbauan bahwa bermain layang-layang jangan mendekati kabel PLN. Nah, nanti misalkan ini kan nggak ada hujan, tiba-tiba yang dipikirkan masyarakat, loh ini kok nggak ada hujan, tapi tiba-tiba mati. Nah, bisa jadi tarikan dari teman-teman atau adik-adik yang melakukan aktivitas bermain layang tadi. Kabel kita kan 3. Nah, saat ada short dengan salah satu ini kan nggak boleh saling sentuhan. Nah, saat ini terjadi sentuhan, pasti padam. Atau mungkin salah satu kabel kami menyentuh di apa namanya dengan tanah namanya. Ada namanya gangguan short tanah, itu juga tidak diperbolehkan. Akhirnya yang terjadi itu tadi padam, tidak terencana. Hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya kami memastikan setiap hari, setiap saat apa namanya jaringan kami itu benar-benar layak dan posisinya aman untuk dioperasikan seperti itu, Pak Su. Belakangan ini apa namanya kita sering mendengar soal kendaraan listrik ya. Jadi di mana-mana baik di daratan maupun di pulauan, termasuk juga anak-anak sekolah, baik motor maupun mobil. Di Sumeneb sendiri sudah mulai terlihat pengguna elektrik Faisal ya, dengan kondisi BBM yang kadang-kadang langka dan antrian panjang seperti kita lihat saat ini ya. Betul. Lalu bagaimana PLN melihat potensi kendaraan listrik ini sebagai solusi di masa depan, khususnya di Kabupaten Sumeneb? Oke, ini sangat menarik sekali. Ini yang mau saya highlight ini, Pak Zulia. Jadi posisinya memang kalau kita ketahui sendiri ya, mungkin hampir 1 atau 2 minggu ini ya. Sekarang kalau di SPBU sekarang antri sekali. Nah, memang itu menjadi apa namanya peluang kami juga. Nah, jadi untuk masyarakat yang khususnya yang menggunakan mobil listrik, Pak Zul, ya, jangan khawatir. Kami sendiri di wilayah kerja kami di Sumeneb ini, kemarin kami juga mengoperasikan salah satu apa namanya pengisian SPKLU namanya, stasiun pengisian apa namanya listrik umum di alun-alun kemarin, yang terbesar di Sumeneb. Itu di situ lokasinya, ada 2 titik di situ. Nah, kemudian di kantor kami sendiri ada apa namanya pengisian juga, stasiun pengisian. Jadi jangan khawatir, insya Allah di alun-alun Ahmad Yani. Di alun-alun Taman Bunga. Oh, di Taman Bunga. Iya, depan Masjid Jami itu. Betul. Posisinya di seberangnya kantor pelayanan terpadu.
kantor bersama. Iya, di sebelah timur itu. Betul. Di sebelah timur Taman Bunga kalau Betul, sekarang betul. Taman Itu posisinya Bunga. kami bangun kemarin sudah diresmikan oleh Pak Bupati juga menjadi salah satu tempat pengisian eh, umum di alun-alun di Jawa Timur juga itu posisinya. Jadi posisinya jangan khawatir untuk masyarakat yang memang mau menggunakan apa namanya mobil listrik, itu pasti sudah kami siapkan di sana. Termasuk ada cas-casan untuk sepeda di sana juga ada untuk pengisian apa namanya sepeda. Berbayar, Bapak? Berbayar, jelas Iya. berbayar. Nanti tata caranya nanti melalui PLN Mobil nanti ada caranya. Iya, iya, iya. Barcode aja nanti, Iya. seperti itu. Pak, kalau tiba-tiba listrik di rumah atau di lingkungan sekitar padam, Pak, masyarakat sering bingung. Harus melakukan apa dulu? Tahapan-tahapannya maksudnya. Dulu kita terbiasa dengan call center 123, Pak ya. Tapi sekarang katanya ada cara yang lebih cepat dan praktis. Jadi bisa jelaskan langkah yang terbaik yang harus dilakukan warga kalau menghadapi kondisi seperti itu, Pak. Oke, jadi jangan khawatir masyarakat umum ya yang mau melakukan pelaporan ya khususnya untuk kebutuhan listriknya ya. Kalau mau misalkan listrik padam atau kebutuhan lainnya, oh saya mau tahu estimasi apa namanya habis listrik saya berapa. Jangan lupa sekarang ada yang namanya aplikasi PLN Mobile. Ini saya sudah nyoba-nyoba ya. Iya, Kita buka-buka. iya. Itu posisinya silakan nanti selain melalui PLN 123 juga ada layanan PLN Mobile. Jadi di PLN Mobile itu adalah kebutuhan kelistrikan dalam satu genggaman, Pak. Iya. Pak Zul. Jadi posisinya teman-teman bisa melakukan pendaftaran, pasang baru, melakukan proses perubahan daya, melakukan pelaporan kelistrikan itu bisa melalui satu genggaman tadi di satu aplikasi. Jadi misalkan Pak Zul ini misalkan posisi mungkin lagi di luar kota ya. Tiba-tiba ditelepon ini sama istri. Biasanya kan kebingungan ya apalagi kalau ibu-ibu ya, apalagi kalau mungkin di rumah tidak ada laki-laki mungkin ya Pak Zul bingung kadang-kadang. Sudah Pak Zul tenang Bu. Saya laporkan melalui PLN Mobile. Nah, itu nanti petugas kami datang ke lokasi. Sudah saya lakukan itu. Nah, itu posisinya. Dan sangat mudah, Betul. sangat membantu. Betul. Itu pun kami jujur kalau di sisi pelayanan teknik maupun keluhan pun kita tidak pernah libur juga kami bisa memantau real time seperti apa. Seperti itu Pak Zul. Iya, Pak Suwaidi, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan ini pun juga untuk kita semua, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb, Pak Ahmad Suwaidi. Ya, siap. Semoga masyarakat Sumeneb semakin paham pentingnya menjaga jaringan listrik bersama dengan PLN. Nah, sebelum kita akhiri bincang hari ini, mungkin ada beberapa pesan ya untuk masyarakat dan pemirsa podcast dari Pak Ahmad Suwaidi ini terkait PLN di Sumeneb. Silakan seperti apa mungkin pesan-pesan kepada masyarakat khususnya tentang masalah jaringan atau apalah. Oke, siap. Mungkin Oke, terima kasih Pak Zul. Oke, pemirsa semuanya di akun Zulkifli Official ya. Saya dari PLN Sumeneb ya memberikan informasi bahwa marilah kita sama-sama menjaga keandalan listrik dengan tidak bermain layang-layang, tidak membangun jaringan atau mungkin memasang baliho, spanduk atau apapun yang mendekati jaringan listrik ya. Kami berupaya menjaga keoptimalan, menjaga keandalan listrik di wilayah Sumeneb Raya ini. Marilah kita bersama-sama menjaga keandalan PLN, suplai PLN di wilayah Sumeneb. Jika memang dibutuhkan informasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi PLN Mobile atau bisa melalui akun kami di PLN Mobile ya. Seperti itu Pak Zul. Terima kasih banyak Pak Ahmad Suwaidi, manajer PLN ULP Kabupaten Sumeneb atas edukasi luar biasa pada siang hari ini. Semoga pelayanan PLN semakin andal dan sukses selalu dalam menerangi dan khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb ini. Bagi pemirsa podcast Zulkifli Official, jangan lupa untuk membagikan info penting ini. Pemirsa, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial atau grup WhatsApp pemirsa. Dukungan pemirsa membantu kami untuk terus menghadirkan obrolan bermanfaat seputar perkembangan infrastruktur dan budaya di Kabupaten Sumeneb. Saya Zulkifli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Terima kasih Pak Zul.